Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu Kia Dr. Sikto bersama dengan Kak Lani. Astoro. Dan Gaby. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu pada siang hari ini. Dan Engkau sertai agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya, amin. Kak Lani, Gaby bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi Gaby. Dia rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Kuasa Maut Telah Dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Dia bangkit dengan kemenangan. Kubur kosong terbuka, Dia hidup selamanya. Kuasa maut telah dikalahkan, Dia bangkit dengan kemenangan. Kubur kosong terbuka, Dia hidup selamanya. Nyanyilah puji haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Nyanyilah puji haleluya, Dia hidup selamanya. Nyanyilah puji haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Nyanyilah puji haleluya, Dia hidup selamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Gaby, kita berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita semuanya. Ya, oleh karena itu kita pun juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hidup menghasilkan buah-buah roh. Kalian Soro tahu nggak buah-buah roh di dalam kitab mana tertulis dalam Alkitab? Aku tahu. Wah, tahu. Tapi sebentar, kalian tanya, Gaby tahu nggak di mana tertulis buah-buah roh? Tahu, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Wow, hebat ya. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan satu pujian ini, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
cinta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya masukin dalam amplop dan titipin mama atau papa waktu ibadah di gereja. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan sukacita kepada kami ketika kami memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau siang ini kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya Engkau akan pakai persembahan ini untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita nyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Tante Erni. Ya, puji Tuhan, kita bertemu dalam keadaan yang baik, yang sehat, semua karena berkat Tuhan. Sebentar kita akan mulai sekolah minggu pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami, bahkan senantiasa Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul Petrus menerima tugas baru. Ayo yang kuat, yang kuat. Wah, adik-adik, ada banyak
ikan yang didapat. Besar-besar ikannya. Wah, banyak banget. Dijala. Siapa ya yang menjala ikan ya? Oh, ada Petrus. Ada Thomas. Ada Yohanes. Ada Nathanael. Loh, mereka kan murid Yesus. Mereka menangkap ikan lagi. Wow, dapatnya ikan banyak. Adik-adik, jumlahnya ada sekitar 153 ekor. Ikannya besar-besar. Nah, ikan yang didapat itu kemudian mereka bawa ke pinggir pantai. Adik-adik, kok murid-murid Tuhan Yesus menjala ikan lagi ya? Kok dapat banyak ya? Adik-adik, yuk kita melihat kejadian apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tadi malam mereka pergi ke Danau Galilea untuk menangkap ikan. Yang pertama itu Petrus, adik-adik. Petrus dia ingin menangkap ikan. Petrus berkata, "Aku mau menangkap ikan." Dan yang lainnya ikut. Ada Thomas, ada Nathanael, ada 2 murid yang lain ikut. Mereka kembali menangkap ikan. Loh, padahal murid-murid Tuhan Yesus itu ditugasi untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Kok mereka kembali ke pekerjaan yang lama, adik-adik? Dan semalaman mereka mencari ikan, menjala ke sana, ditarik, tidak ada ikan. Ke sebelah sana lagi, ditebarkan jalannya, tidak mendapat ikan. Semalaman mereka capek, adik-adik. Aduh, tidak ada seekor pun ikan yang kita dapat. Akhirnya hari menjelang pagi, adik-adik. Ada suara dari tepi pantai. "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Nah, mereka dengar suara itu dan menuruti, adik-adik. Murid-murid Yesus itu menuruti akan perintah suara yang mereka dengar. Akhirnya jala mereka tebarkan. Sebelah kanan. Dan ditarik berat. Ya, seperti yang tadi, mereka mendapat ikan yang banyak, yang besar-besar. Totalnya berapa, Dedek? Iya, 153. Nah, di situ ada murid yang dikasih Yesus. Namanya Yohanes. Yohanes melihat ke pinggir pantai. "Petrus, lihat, itu Yesus di tepi pantai. Tuhan Yesus di sana." Ketika Petrus melihat ke tepi pantai, iya benar Yesus. Petrus langsung memakai bajunya. Karena saat itu Petrus tidak memakai baju. Dia langsung berenang menemui Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain sambil membawa tangkapan ikan yang banyak, mereka menaiki perahu datang menemui Tuhan Yesus. Akhirnya mereka datang menghampiri Tuhan Yesus yang ada di tepi pantai Galilea. Akhirnya Tuhan Yesus menunggu mereka bersama-sama menemui Yesus. Tuhan Yesus sudah menyiapkan perapian, adik-adik. Akhirnya mereka, "Sini," dipanggil oleh Yesus. "Bawa ikan secukupnya untuk kita sarapan pada pagi hari ini." Mereka membawa ikan yang besar-besar tadi, adik-adik. Akhirnya mereka bersama-sama memasak ikan yang sudah ditangkap. Mereka makan bersama-sama bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit
dari kematian. Adik-adik, ketika selesai makan, Tuhan Yesus menemui Petrus. Dia bicara sama Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Simon Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan jawab Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk kedua kalinya Tuhan Yesus bicara dengan Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Akhirnya Simon Petrus sedih, adik-adik. Kok Tuhan sampai 3 kali bertanya kepadaku? Apa Tuhan Yesus tidak percaya? Apa Tuhan Yesus kurang percaya kepadaku bahwa aku benar-benar mengasihi Yesus? Karena Petrus jadi teringat ketika penangkapan Tuhan Yesus, dia tidak mengakui bahwa Petrus mengenal akan Tuhan Yesus. Adik-adik, saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ditanya beberapa orang sampai 3 kali. Dan Petrus menyangkal, "Aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus." Sampai dia akhirnya diingatkan, adik-adik, oleh suara kokok ayam. Ayam berkokok, Petrus jadi ingat, "Oh, aku pernah dibilangin Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku." Dan akhirnya Petrus sedih ketika saat bersama Yesus sarapan di pagi hari itu, ditanya sampai 3 kali, apakah benar-benar Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk ketiga kalinya Petrus menjawab, "Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Akhirnya Petrus tahu, oh ternyata Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sudah mengampuni aku. Dosaku yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan hari ini menyatakan pengampunannya kepadaku. Dia memberikan tugas yang baru untuk mengembalakan domba-domba, membalakan orang-orang yang boleh dibawa kepada Yesus. Karena setelah Tuhan Yesus mati, Petrus dan murid-murid yang lain kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu menjala ikan. Dan untuk kedua kalinya, Tuhan memanggil Petrus dan murid-murid yang lain untuk menjadi penjala manusia. Dan akhirnya adik-adik, Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa, banyak domba-domba yang dibawa Petrus kepada Tuhan Yesus untuk mengenal akan kasih Tuhan, akan besarnya kuasa Tuhan. Dan akhirnya Petrus sampai akhir hayatnya tetap memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 17c. "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Sekali lagi kita membaca ayat hafalan ini. Yohanes 21 ayat 17c. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Demikian cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau menjadi seperti Petrus yang memenuhi tugas dan panggilan Tuhan untuk kami dapat mengasihi domba-domba, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami untuk tetap dan senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jumpa kembali minggu depan. Sampai jumpa. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sampai jumpa adik-adik minggu depan.